Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 Pendidikan Agama Islam kelas 25 dan pada video ini kami akan mendiskusikan soalan mengenai kuis untuk materi akhlak, etika dan moral menurut nilai-nilai dalam Islam. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Fawas dari Prodi Peternakan dengan NIM 230306017 dan berikut ini adalah anggota lainnya. Ya, nama saya Danis Juangga Habibi Lubis dari Prodi Antropologi Sosial. Perkenalkan, nama saya Azla Nur Asridiatika dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umar Haris dengan NIM 230401052 dari Prodi Teknik Mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afniza Syarial dengan NIM 230905050. Nama saya Suci Masta dari Prodi Sosiologi. Dalam diskusi kali ini terdapat 4 topik yang akan dibahas. Topik pertama yaitu adalah persamaan dan perbedaan akhlak, etika dan moral yang akan dibawakan oleh saudara Danis Juangga Habibi Lubis dan juga Azra Nur Astidiatika. Untuk topik yang kedua yaitu akhlak dalam Islam yang dapat diterima oleh semua kalangan yang akan dibawakan oleh saudari Afniza Syahrial. Topik yang ketiga yaitu Rasulullah sebagai teladan baik yang dapat diterima di semua zaman yang akan dibawakan oleh saudari Suci Masta Tumanggor dan juga teman kita Umar Hafiz. Dan untuk topik yang keempat yaitu tasawuf dan akhlak yang membahas tentang tingkah laku manusia dan saling berkaitan yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Iya, kepada saudara Danis dan juga saudari Azra, tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Jadi akhlak, etika, dan moral itu merupakan ilmu yang sama-sama berpegang teguh pada norma atau kaidah-kaidah yang sudah ditentukan atau sudah berlaku. Jadi bisa kita lihat kalau fungsi dan peranan dari akhlak, etika, dan moral itu sama, yaitu sama-sama untuk menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan atau tingkah laku atau tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk kita nilai, kita lihat, atau kita tentukan baik dan buruknya. Jadi tiga-tiganya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama untuk menciptakan keadaan masyarakat yang baik, yang teratur, yang aman, damai, dan tentram. Sekian penjelasan dari saya lanjutkan kepada Azra. Baik, di sini saya akan melanjutkan jawaban teman saya untuk soal pertama tentang perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Jadi 3 hal ini bisa kita lihat perbedaannya melalui yang pertama, yaitu sumber atau tolak ukur. Akhlak ini bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau etika ini berdasarkan akal pikiran. Lalu sedangkan untuk moral itu berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat. Lalu perbedaan yang kedua kita lihat dari wilayah kajian utamanya. Kalau akhlak ini dia pembawaan atas diri manusia yang menghasilkan tindakan yang berdasarkan kerohanian. Kalau etika dia memandang, hal ini dia memandang tingkah laku manusia secara umum. Sedangkan untuk moral dia bersifat lokal dan individu. Perbedaan yang ketiga kita lihat dari sifatnya. Kalau etika lebih bersifat ke pemikiran filosofis yang berada pada tataran konsep atau teoritis. Kalau moral
Moral ini berada pada dataran realistis, praktis, dan muncul dalam tingkah laku yang berkembang dalam masyarakat. Lalu untuk akhlak ini sifatnya lebih praktis dan dikenal juga dengan adab, tata krama, atau tata susila. Baiklah, itu saja jawaban saya. Untuk soal selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Oke, syukron kepada Danis dan juga Azra atas jawabannya yang luar biasa. Lanjut kepada topik yang kedua, ya, kepada Saudari Afniza Syahrial, tempat dan waktu dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya kesempatan ini. Jadi menurut saya kenapa hukum Islam itu fleksibel, karena dasarnya itu mencakup seluruh kehidupan manusia gitu ya. Karena dia memprioritaskan atau memprioritaskan berdasarkan dengan agama, akal, terus juga jiwa. Jadi itu mengapa hukum Islam ini sangat fleksibel, bukan mengikuti perkembangan zaman, tapi dapat diterapkan di setiap zaman gitu ya. Jadi intinya akhlak dalam Islam ini tuh dapat diikuti oleh semua umat manusia, tidak terkecuali, bukan hanya Islam saja tapi seluruh umat manusia. Dan itu diciptakan untuk agar manusia itu tidak melakukan kemaslihatan atau kecerobohan gitu. Jadi dibuatlah akhlak dalam Islam ini. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Afniza untuk jawabannya. Untuk topik ketiga, kepada Suci dan juga Umar, tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu Rasulullah menjadi tauladan akhlak mulia sesuai dengan semua zaman. Rasulullah menjadi tauladan akhlak mulia bagi manusia sebab akhlak dari Rasulullah adalah akhlak Islam yang bersumber dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Akhlak Rasulullah ialah akhlak yang benar-benar terpuji, sehingga hal itu menjadikan Rasulullah sebagai tauladan bagi semua umat muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk jawaban selanjutnya akan dilanjutkan oleh Umar Haris. Baik Suci, terima kasih atas kesempatannya yang telah kamu berikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu Rasulullah teladan akhlak mulia sesuai dengan semua zaman. Saya setuju dengan ini karena Rasulullah itu adalah utusan Allah untuk menyebarkan wahyu untuk manusia, dan Rasulullah ini memiliki sifat-sifat seperti bijaksana, tanggung jawab, pemimpin yang hebat. Selain itu, ia juga memiliki akhlak mulia seperti rendah hati, tidak sombong, dan ia banyak berkorban untuk umatnya supaya umatnya masuk surga semua. Sifat-sifat Rasulullah ini sudah mulai banyak yang hilang pada zaman sekarang ini, sehingga kita sebagai umatnya seharusnya bisa mencontohkan sifat Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekian saja yang bisa saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Umar dan juga Suci atas jawabannya mengenai topik nomor 3 terkait dengan Rasulullah sebagai teladan kita. Lalu masuk kepada topik terakhir yang akan dibawakan oleh saya sendiri, tentang akhlak dan tasawuf yang merupakan tingkah laku manusia dan saling berhubungan erat keduanya. Tasawuf itu tasawuf itu pengertiannya itu adalah menyucikan diri, mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ini lebih menekankan kepada hubungan vertikal antara Allah Subhanahu wa taala dengan umatnya, di mana kita dalam posisi ini dituntut untuk menyucikan diri, konsentrasi dan disiplin dalam ibadah, serta membuang semua ikatan dan keterkaitan dengan belenggu dunia. Untuk akhlak sendiri, yaitu sebagai kategori baik dan buruknya perbuatan dan lisan dari seseorang. Jadi akhlak itu menekankan kita terhadap
melakukan semua perintah Allah dan juga meninggalkan semua larangannya. Melakukan semua perintahnya dengan sebaik mungkin dan meninggalkan seluruh dari larangannya. Jadi akhlak ini ditekankan sebagai tingkah laku yang mengarah secara horizontal antar sesama manusia. Keduanya ini memiliki hubungan erat karena juga pelaksanaannya itu berkesinambungan. Untuk menyucikan diri dan juga mengharap keridhaan dari Allah, kita perlunya memperbaiki akhlak dan juga memperbaiki perilaku sikap, lisan dan perilaku antar sesama manusia. Dan agar kita memiliki predikat akhlak yang terpuji, maka kita juga harus menyucikan diri dan meminta keridhaan serta ampunan dari Allah. Jadi pelaksanaan keduanya ini memiliki kesinambungan dan juga seperti roda yang berputar, dan keduanya ini sama-sama persamaannya itu mengharapkan kebaikan dan mengharapkan yang terbaik. Oke, sekianlah dari diskusi kita semua. Semoga jawaban yang kami berikan dapat memberi wawasan, ilmu, manfaat atau juga memuaskan bagi para penonton, baik dari kalangan mahasiswa, dosen dan juga yang lain. Banyak yang bisa dikembangkan dan juga kesalahan dan kekurangan dalam baik dalam pengucapan ataupun dari beberapa jawaban dalam video ini. Lebih kurang kepada kalian kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.